Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi eh, penunjukan ukuran atau pendimensian. Apa itu pendimensian? Pendimensian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda atau mesin industri. Nah, biasanya ini dipakai untuk ketika kita membuat desain atau membuat sketch gambar untuk direalisasikan menjadi sebuah benda. Jadi harus ada namanya pendimensian atau disebut juga dengan ukuran. Nah, ini adalah teknik pendimensian gambar teknik. Nah, di sini ada garis ukur dan garis bantu. Yang di kanan atas, yang kiri kanan ya. Jadi kita tandain yang ini adalah gambar yang kita buat, kemudian yang garis tipis ini adalah yang di pinggir ini adalah garis bantu. Nah, garis ukur itu ditandai dengan adanya panah kiri dan atas. Nah, di sini ini ada dua macam ya, garis. Yang pertama garis ukur dan garis bantu. Yang kedua ada garis bantu dan antara yang tampak. Jadi dikasih jarak ya, dikasih antara garis bantu dengan bidang gambar ya, atau gambar benda yang kita buat. Nah, di sini berikutnya adalah bagaimana menggambarkan atau menuliskan ukuran untuk diameter. Nah, untuk diameter itu sebenarnya yang ditentukan adalah jari-jari ya. Tandanya adalah ada tulisan R di depan bagian yang ada sudutnya. Jadi seperti ini, kita lihat di sebelah kanan ini ada R20. R20 itu artinya jari-jari pada bagian ini, pada sudut ini adalah 20 mili. Nah, atau yang di kiri ya ada R20, jari-jarinya adalah 50 mili ya. Nah, kalau ini diameter ya, ini beda. Diameter yang di tengah ini itu harus kita tarik garis bantu lurus ya, tegak lurus ke atas, kemudian menentukan diameternya adalah 80 mili ya. Nah, untuk membuat sebuah ukuran pada lingkaran itu harus menggunakan garis bantu. Nah, untuk sumbu itu tandanya adalah seperti ini. Cara membuatnya seperti ini. Ini misalnya ada di tengah ya, ada lingkaran ya. Jadi ini adalah benda kerja. Kemudian di tengah ini bolong. Nah, bolongnya berapa? Bolongnya sebesar 80 mili. Nah, caranya dengan membuat garis bantu dulu, kemudian garis titik garis titik garis. Nah, di tengah ini harus berupa garis ketemu garis, tidak boleh garis ketemu titik ya, sehingga nanti ini bisa ditentukan bahwa ini adalah titik tengah dari lingkaran tersebut. Kemudian kalau kita mau menggambar atau menuliskan dimensi dari suatu benda kerja, sebaiknya diusahakan ada berada di dalam benda kerja, di luar dari benda itu. Misalnya ini adalah benda yang kita buat ya. Ini ada coakan di sini ya. Nah, ini. Nah, jika usahakan semuanya ada di luar dari bidang ini. Nah, tapi jika tidak memungkinkan, itu bisa kita letakkan di dalam. Contohnya ini ya, ini cara menggambar atau menulis jika ditulis di dalam atau di badan benda. Kalau ini juga di dalamnya ya. Mungkin kalau ditarik keluar terlalu panjang, nah itu bisa kita buat di dalam. Nah, ini contoh. Kemudian kalau misalnya ini ukurannya mau kita bikin dengan satu patokan ya, anggap ini yang ke bawah. Nah, ini kita buat garis tipis ya, garisnya harus lebih kecil daripada garis benda yang kita gambar. Nah, nanti ini dijadikan ukuran patokan ya, patokan dari ukurannya. Nah, ini ke sini 6 mili, ini 16 mili, 160 mili, 140 mili, ini 280 mili. Jadi dari ujung ini ke sini 60 mili,
dari sini ke sini ya, tengahnya lingkaran itu ke pinggir 140 mili. Ini perlu ya. Kalau tidak ada ukuran ini, Anda tidak akan bisa membuat gambar kerja ya, gambar seperti ini ya. Atau keseluruhannya 240. Begitu juga dengan ini ya. Nah, cara menulis angkanya itu harus di atas atau tegak lurus dengan garis yang digunakan. Kalau garis kita miring, tulisannya juga akan miring mengikuti bentuk garis. Kalau garisnya vertikal, tulisannya adalah berbentuk horizontal. Jadi lawannya, posisinya harus di tengah dari garis tersebut ya. Misalnya ini ya 6 mili ya, 60 mili misalnya. Berarti ini jaraknya, posisinya tulisannya harus di tengah. Ini juga di tengah, ini di tengah ya. Semuanya posisinya seperti itu. Ini contoh memberikan ukuran pada lingkaran. Nah, kalau ini adalah dia dijadikan satu patokan ya, satu patokan. Ini juga bagaimana jika disambung-sambung, sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini ya. Ini garis panah kiri kanan. Yang ini tidak dikasih garis tapi hanya dikasih titik, kemudian yang ini dikasih garis. Atau ini dikasih panah kiri kanan sama yang di luar-luar, di tengahnya bukan titik tapi di garis miring ya, untuk menunjukkan bahwa ini punya nilai. Nah, untuk menuliskannya jika kecil itu bisa ditulis manual, ditulis dengan tambahan garis keluar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh pemberian ukuran lubang. Jadi ini satu benda yang sama, kemudian dia ini tampak dari depan. Jadi ini dibolong gitu ya, dibor. Ya, berarti dibor berapa? 6 bor ya. Berarti 6 mili ya ukurannya, bornya 6 mili. Nah, kemudian tinggi ini juga nanti ada gambar ukurannya berapa. Nah, ini contohnya 6. Kalau misalnya tidak bisa kita tulis langsung di atas ini karena mengenai benda ya. Kalau tidak boleh dimensi pendimensian ini mengenai benda kerja. Kalau tidak di dalam, kalau tidak di luar ya. Kalau nggak bisa di dalam ya di luar. Tidak bisa mengenai di tengah-tengah sini, nggak bisa. Ya, boleh juga di ujung ya. Biasanya juga bisa ditambahkan dengan tambahan garis penunjuk, itu juga bisa. Ya, ini di dalam lingkaran dalam 25 rimer. Kemudian ini kalau kita menggunakan garis petunjuk. Nah, di sini ada garis petunjuk. Misalnya mau dikasih keterangan ini diameter berapa misalnya, atau ini mau dikasih keterangan ini benda bahannya apa, itu bisa ya menggunakan garis seperti ini. Nanti teksnya di ujung sini, di atas ini boleh panjang sepuasnya. Nah, ini cara lain penulisan. Nah, ya ini cara penulisannya. Garis ukur dan angka ini posisinya harus di tengah ya, atau bisa juga seperti ini. Kalau misalnya kita mengukur dari ujung ini ke sini, terus di sini ada potongan misalnya, atau ada bor, ada yang dibolongkan. Nah, itu tidak mungkin di tengah, kan memotong dari gambar. Jadi bisa digeser ke sebelah kanan. Ya. Nah, bisa juga. Nah, kalau misalnya harus di dalam, kemudian kalau di luar tidak memungkinkan, misalnya ada lain yang harus digambarkan, itu bisa juga di dalam ya, tapi ukuran fontnya menyesuaikan. Misalnya bendanya diarsir. Nah, yang bagian arsir jangan mengenai teksnya. Jadi diusahakan untuk tidak mengenai teks. Nah, ini kalau kita mau membuat ulir ya, misalnya kita mau membuat ulir. Nah, bisa membuat garis ukuran sebagian, karena kalau ditulis semua nggak cukup misalnya ya. Nah, ini bisa ditulis sebagian dengan asumsi misalnya ini 220. 220 itu dari ujung ini sampai ke ujung sini. Di sini kan tidak ada panah ya, berarti dia sampai ujung sana. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, sorry. Ini ya, 220 dari ujung sini sampai ujung sini ya.
berarti nanti pakai ini diameternya 220, berarti pakai misalnya mata bor 220, ini 250, 280 di 310. Keseluruhannya itu bidangnya ya ada 40, diameternya 400 ya. Terus ini angka di atas perpanjangan garis ukur. Nah, kalau ini terlalu kecil, kita tulis angka dimensinya di luar ya. Ditulis di luar di ujung. Ini dia dibuat garis, kemudian di tengahnya tidak ada panah karena tidak mungkin membuat panah kecil. Jadi panahnya justru di luar. Nah, kemudian tuliskanlah ukurannya di ujung luar sebelah kanan. Nah, itu untuk menuliskan ukuran benda yang kecil. Nah, sekarang cara pemberian tali busur dan sudut. Nah, ini untuk tali busur dan sudut. Ada dua cara. Yang pertama dengan menarik garis ke atas. Ya, garis bantu ke atas, kemudian garisnya dibuat lurus. Atau tetap garis bantu ke atas dibuat dalam bentuk mengikuti bentuk dari lingkarannya misalnya. Nah, atau menuliskan sudut bisa juga seperti ini. Ini di ukurannya dalam senti misalnya. Ini arcus 105, ini atau dalam bentuk derajat. Ya. Kalau sudut, nah bisa seperti ini. Ada R 130, berarti ini jari-jarinya adalah 130. Jadi untuk membuat ini harus menggunakan jari-jari 130 mili. Ya, nanti potong sebesar lebarnya 100 mili. Ya, ini ya kira-kira seperti itu. Nah, ini garis potong-potong ini artinya adalah ada sambungan di sebelah kiri dan kanan dari benda kerja yang kita bikin ini. Ya, berarti ada sambungannya. Berarti dia ada garis panjang pendek ini adalah sambungan, ada sambungannya di bawah. Tapi tidak digambarkan utuh. Fungsinya biasanya untuk gambar yang harus diperbesar sekian kali. Nah, ini adalah pemberian ukuran dan error pada gambar. Nah, error itu toleransi. Misalnya ada toleransi 0,06 misalnya ya. Atau ini 15 mili, toleransinya 0,001. Nah, ini cara menuliskannya ada plus minus ya. Nah, ini menggambar garis ukur dan bantu yang benar. Itu harus menggunakan garis ya, harus ada garis bantu. Kemudian garis bantunya harus lebih tipis dibanding garis pada gambar yang kita buat, yang sebenarnya kan adalah ini ya, ini juga ya. Caranya seperti itu. Ini salah ya, jadi harus pakai garis bantu, tidak bisa langsung. Ini juga nggak bisa langsung seperti ini. Kalau tidak memungkinkan di dalam, bisa kita buat di luar. Nah, ini caranya. Nah, ini macam-macam ukuran, ada ukuran berantai, kemudian ada ukuran sejajar. Nah, ini tadi yang sejajar contohnya ada ukuran yang berurutan, jadi ukur di sini ya, satu-satu atau gabungan. Jadi ada yang ada berantainya, ya ini ada berantai, ada sejajar gitu ya. Jadi menyesuaikan yang lebih nyaman yang mana, lebih enak dilihat yang mana. Ini gambar diameter dari separuh bagian simetris. Nah, ini benda simetris yang dipotong tengah ya, jadi bisa kita gambarkan potongannya. Nah, ini potongannya jari-jari atau diameter, ini jari-jari, ini diameter ya. Kemudian diameter diperlukan untuk proses pengerjaan. Nah, ini kalau misalnya butuh diameter, nah ini kalau dia ujung ke ujung ada panahnya, berarti dia dalam satuan dalam bentuk diameternya ya, 2 kali jari-jari. Nah, sekarang tugas Anda adalah yang pertama membuat gambar ini. Ada 3, ada 4. Buat dulu di latihan hari ini adalah yang ini. Kemudian sisanya Anda kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Dilanjutkan dengan latihan ini ya. Tolong dibuat garis yang benar-benar lurus ya. Karena nanti kalau tidak lurus akan ketahuan yang Anda kerjakan tidak presisi ya.
Nah ini 1 kali 45 derajat, artinya sudut ini adalah 45 derajat ya, sudutnya miring ini. Kalau di atasnya seperti itu, berarti di bawahnya juga sama. Ini tengah ini artinya ini adalah titik tengahnya. Nah berarti yang atas ada mirrornya, ada yang di bawah, jadi dia sama persis. Yang atas ini 2 kali 45 ya, ini juga ini 2 kali 45 artinya 2 mili, sudutnya ini 45. Kalau ini 1 mili, sudutnya 45. Oke. Ini lebarnya 15. Dari sini, dari ujung ini ke sini ya. Berarti di sini enggak 15 lagi. 15 dikurang 2 berarti 13. Ini 30 ya, berarti ini 15 dan seterusnya. Nah, ini yang latihan 2 nanti juga dikerjakan di rumah. Berarti yang Anda kerjakan di sini hanya ini. Ya. Ukurannya 75, berarti buatnya dalam bentuk landscape ya. Untuk landscape ini satuannya dalam milimeter. Baik, sekian untuk hari ini. Ya, silakan dikerjakan. File ini sudah saya masukkan di e-learning ya. Selamat bekerja. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.